Tapi intinya tergantung dari masing-masing juga ya. Lanjut aja, lanjut aja. My youngest heartless, so they ain't playing no games. We really want him dead, he got hit up close range. He fucked up in the head, he wanna see some more brains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu baik. Senang sekali hari ini saya tidak sendirian lagi. Karena biasanya kalau nge-review buku sendirian, ini saya ditemani dengan dua orang teman saya, yaitu Tesalonika dan juga Iqbal. Halo. Kedua-duanya sama-sama mahasiswa tapi dari latar belakang yang berbeda. Yang satu memilih untuk tidak berorganisasi dan yang satunya memilih untuk aktif di organisasi. Saya sengaja membuat video ini supaya bisa dilihat oleh khususnya calon-calon mahasiswa baru yang tentunya ketika masuk ke kampus biasanya bingung, gue harus ikut organisasi atau enggak, atau gue harus ngikutin ini atau enggak. Nah, gue mendatangkan dia orang supaya bisa mengasih atau memberi rasionalisasi terkait dengan apakah gue harus ikut organisasi atau enggak. Gue mau ajak diskusi nih, mulai ya ke dia orang ya. Pertama nih, apa arti siapa dulu nih bagi kalian? Lu dulu ya, lu dulu. Ladies first. Ladies first. Apa arti mahasiswa bagi lu? Les. Menurut gue ya, bagi gue mahasiswa itu orang yang harusnya udah mulai berperan di masyarakat. Jadi bukan kayak namanya aja udah mahasiswa loh, maha, ada kata maha di situ ya. Bukan kayak siswa lagi, artinya kerjanya bukan cuma belajar, tapi udah mulai mengimplementasikan apa yang didapat di kampus ke masyarakat. Makanya di kampus itu kan ada, selain kita sebagai mahasiswa belajar terus kerjanya, tapi kita ada pengabdian masyarakat. Nah, artinya situ secara nggak langsung mahasiswa itu dituntut untuk udah berkontribusi kepada masyarakat, gitu sih. Lebih ke tanggung jawabnya yang mulai beda. Berarti udah nggak lagi mikirin dirinya, tetapi udah lingkungannya juga. Oke. Iqbal, apa menurut lu arti mahasiswa? Arti mahasiswa, kalau kita artikan secara bahasa, mahasiswa itu adalah seorang yang menempuh di perguruan tinggi yang namanya sudah dilegalitas oleh kampus. Itu secara bahasa. Namun saya mengartikan bahwasanya mahasiswa itu adalah generasi penerus yang nantinya akan menjadi orang-orang yang membangun bangsa. Oke, intinya sederhananya seperti itu. Intinya mahasiswa bukan lagi untuk dirinya sendiri, tetapi ada tanggung jawab baik untuk rakyat maupun baik untuk negaranya gitu ya. Yes. Kedua nih, kebetulan ini adalah proses regenerasi, akan terjadi proses regenerasi para mahasiswa baru ya. Ada proses transisi dari siswa ke mahasiswa yang mungkin sudah pernah kita alami juga. Pasti pernah ya. Gue pengen tanya nih, apa perbedaan yang paling menonjol yang lo orang rasain ketika lo orang udah jadi mahasiswa? Dari siswa itu, kemudian lo orang udah menjadi mahasiswa, perubahan apa yang terasa banget terjadi? Bal dulu kayaknya ya. Boleh. Gantian ya, tadi gue dulu. Perubahan dari siswa ke mahasiswa itu sangat terasa. Yang paling sangat saya rasakan itu dari proses mencari ilmu. Proses mencari ilmu. Iya. Kemudian? Itu yang paling sangat saya rasakan, itu dari proses mencari ilmu. Yang tadinya kita dijejelin oleh guru, sekarang kita harus mencari sendiri supaya kita mendapatkan. Nah, itu yang paling saya rasakan gitu. Jadi yang tadinya disuapin sekarang harus udah mulai Makan cari sendiri, ya. Cari makannya sendiri dan makan sendiri. Kalau Tessa, menurut lu apa yang paling menonjol berbeda gitu lah yang lu rasain? Gue setuju sih sama Iqbal, itu benar. Tapi tadi kan dari dia bahas dari sisi keilmuannya ya, dari ilmu, dari cara mencari ilmu. Kalau gue ke pergaulannya beda banget deh. Jangan harap kalian itu bakal mendapatkan pergaulan kayak anak SMA, enggak. Gue pribadi ya, pengalaman gue pribadi di kampus itu terasa banget apa ya? Kita tuh bukan kayak lagi belajar, tapi kayak lagi kompetisi. Kompetisi untuk apa? Semua orang itu tuh nggak lagi mikirin orang lain gitu loh, nggak, maksudnya kita nggak apa namanya, kalau di sekolah itu kan kita masih sering kayak nggak usah ngerjain PR gitu, ngerjain PR sekolah. Iya. Itu nggak, di kampus itu kita di grup nih udah ngomong nih, ngerjainnya nggak bisa, nggak ngerti nih, nggak usah kerjain gitu, ntar tanya aja dosennya kayak mana. Tiba-tiba ada yang udah ngerjain dan itu gak ngomong. Nah, itu yang epicnya pergaulan mahasiswa tuh kayak gitu. Tapi bagus, kesadarannya muncul ya, udah muncul. Iya, dan kayak dia tuh tahu apa yang dia butuhkan. Jadi dia tuh udah nggak peduli sama omongan orang gitu. Udah jauh lebih dewasa. Iya, lebih ke Selanjutnya nih. Oke, ini nih yang paling gua tunggu-tunggu buat tanya ke kamu orang ya, ke lo orang. Gua ngeliat
baik di SW maupun biasanya apa yang lo orang bilang ya, itu vokal tentang perjuangan. Lo orang lebih berusaha untuk membuat wacana tentang keadilan, tentang hal-hal yang kayaknya nggak beres lo orang vokalin gitu. Tapi yang menarik adalah lo orang berasal dari latar belakang yang berbeda. Gue penasaran banget alasannya kenapa, terutama lu Tessa, kenapa lu lebih memilih untuk nggak berorganisasi? Ya notabene justru mahasiswa itu paling seneng kalau berorganisasi dan lain-lain. Kenapa lu lebih memilih netral gitu? Panjang ceritanya kenapa gue nggak memilih untuk berorganisasi. Tapi secara garis besar, di awal sebagai mahasiswa baru pasti kita pengen dong kayak gue pengen ikut organisasi ini, gue pengen ikut itu. Tapi setelah gue lihat realitanya, ternyata ada beberapa hal yang nggak bisa gue terima. Itu alasan pertama. Yang kedua, gue sebenarnya nggak ikut organisasi. Gue pernah ikut salah satu organisasi, himpunan mahasiswa jurusan HMJ, dan di awal gue masuk itu organisasinya belum terlalu aktif gitu loh. Jadi gue juga bingung nih, ini organisasi kedepannya itu mau kayak mana sih gitu kan? Kok kayak masih antang-antang aja. Terus ditambah lagi beberapa kawan gue keluar, dan gue ngerasa di awal-awal gue masuk kuliah gue punya ketakutan untuk sulit bergaul gitu loh mbak. Jadi ketika kawan gue memutuskan untuk keluar, siapa lagi nih kawan gue gitu kan. Jadi disitu juga gue berhenti. Tapi itu nggak menghalangi gue untuk untuk nggak vokal, karena vokal itu lebih ke kepekaan kita terhadap isu sosial atau yang lagi diperbincangkan atau lagi masalah-masalah yang timbul di permukaan gitu lah. Semua orang mau dia berorganisasi atau enggak itu punya hak dan bisa-bisa aja bersuara gitu loh. Enggak cuma anak organisasi nih yang identik sama perjuangan, itu enggak. Cuman saran gue nih buat kalian ya, mahasiswa baru, kalian wajib banget sih ikut organisasi. Kalau misalkan ada beberapa orang yang mungkin kesulitan untuk ngomong di depan orang banyak, itu wajib banget ikut organisasi, karena di sana itu pasti kalian bakal diajarin ngomong di depan orang banyak gitu kan. Jadi itu bakal buat kalian lebih biasa. Nah kebetulan gue nggak punya masalah sama itu. Jadi menurut gue kalau misalkan tujuan gue berorganisasi supaya gue lebih pede, kayaknya tanpa organisasi juga gue bisa cari di tempat yang lain. Iya, benar. Karena yang gue tahu ada suatu perang wacana gitu antara orang yang berorganisasi dan yang nggak berorganisasi. Biasanya menuduh atau mengatakan bahwa orang yang nggak ikut berorganisasi itu nggak kritis, apatis, kemudian nggak aktivis banget deh gitu, nggak ada jiwa-jiwa perjuangan gitu. Dan nggak identik sama mahasiswa gitu ya? Nggak identik sama yang namanya mahasiswa. Padahal kita nggak pernah tahu ya, dia nggak ikut organisasi bisa jadi karena memang ada pengalaman atau ada alasan seperti yang diungkapkan Gi seandainya kan, dia benar-benar nggak ikut organisasi yang berbau politik seperti itu. Atau mungkin ada pekerjaan yang memang nggak bisa ditinggalin, itu kan banyak juga. Tapi intinya tergantung dari masing-masing juga ya. Bisa dikat. Lanjut aja, udah lanjut aja. Ntar dikat ya gitu, please. Lanjut ya. Oke, itu tadi alasan dari Tessa yang mungkin mewakili orang-orang yang nggak ikut organisasi karena itu tadi ya. Sebenarnya banyak sih, kayak kalau misalkan gue ceritain itu bisa panjang gitu loh guys. Salah Salah satunya itu pasti ada alasan yang latar belakangi, yang pasti kuat alasannya sampai lebih memilih untuk gue nggak ikut organisasi aja deh. Selanjutnya nih di samping gue nih yang vokal banget gitu dan aktivis banget, anak organisasi banget gitu. Gue mau tanya kenapa akhirnya lo memutuskan untuk gue ikut organisasi aja deh? Alasan untuk ikut berorganisasi sederhana. Alasan saya untuk ikut berorganisasi itu melepas kebodohan. Melepas kebodohan? Iya, melepas kebodohan. Karena dimanapun kita berada, kapanpun, siapapun, itu tidak lepas daripada kita berkehidupan sosial, kita berpendidikan, kita belajar, dan sebagainya. Organisasi itu ya sebagai wadah untuk belajar, sebagai wadah untuk pengembangan diri. Dan begitu pun tidak hanya di kampus, di luar kampus pun, dari lingkup terkecil itu kita masuk dalam organisasi, bermasyarakat, itu masuk dalam lingkup organisasi, gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan ketika nanti kita lepas dari gelar sebagai mahasiswa, itu kita nanti akan berkecimpung di dunia organisasi. Nah, baik kita nanti berkehidupan sosial, kita bagaimana cara mengatur dan sebagainya itu diajarkan di organisasi. Bagaimana kita memanage masalah supaya tidak menjadi masalah lagi, itu diajarkan di organisasi. Nah, oleh karena itu saya memasang prinsip
untuk melepaskan kebodohan dan saya mengambil jalan untuk belajar di organisasi, itu adalah pilihan saya. Supaya nanti di kemudian hari yang katanya mahasiswa itu sebagai agen of change, agen of control gitu kan. sosial, agen Slogan-slogan. nah itu bisa kita terapkan secara benar-benar gitu. Karena memang di organisasi diajarkan untuk itu, belajar peka terhadap kehidupan kampus terutama yang masih dalam kampus. Ketika nanti di luar kampus, kita belajar di kehidupan masyarakat. Sosial, Kita peka terhadap masyarakat. Tapi gini, sama dengan orang yang gak ikut organisasi tadi yang dibilang nggak kritis lah, pasif, apatis dan lain-lainnya. Ada juga kata-kata negatif yang beredar gitu di mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, bahwa orang yang ikut organisasi itu kuliahnya berantakan. Kemudian pokoknya nggak mentingin kuliah deh. Kemudian sarjananya telat banget gitu, lulusnya telat banget gitu. Penampilan nggak karu-karuan. Nah, yang kayak gitu tuh menurut lu gimana? Bener. Bukan Gue bisa benar, untuk jadi- netral, jadi ya. memang- Netral tidak ke A atau ke B. Banyak persepsi orang-orang yang tidak berorganisasi menyatakan bahwasanya orang-orang yang berorganisasi itu nanti kuliahnya berantakan, Yes. lama lulusnya dan lain sebagainya. Itu menjadi ketakutan kan bagi orang biasanya. Itu hanya sebuah pilihan. Itu pilihan. Tidak terlepas dari organisasi. Tidak ada masalah di organisasi satu pun untuk perihal-perihal tambahan-tambahan yang tadi disebutkan oleh Mbak Yulita tadi. Itu pilihan yang diambil oleh pribadi daripada mahasiswa, bukan karena organisasi. Oh, oke. Sederhananya seperti ini. Mereka-mereka yang kuliahnya berantakan, mereka memang mengambil sikap bahwasannya saya harus total di organisasi. Ketika saya lepas dari organisasi nanti, saya sudah punya kemampuan, saya sudah punya bahan yang di kemudian hari saya lepas dari gelar saya sebagai mahasiswa, saya mampu langsung terjun ke dunia yang memang saya inginkan. Nah, sebelum dia melepas gelar mahasiswanya, itu banyak yang berpikiran seperti itu. Namun banyak juga dari kawan-kawan yang berorganisasi bahwasanya yang seperti itu tidak harus dilakukan, karena ketika kita lepas dari gelar kita sebagai mahasiswa, kita mampu bergerilya di luar, kita mampu mencari keilmuan lagi di luar, karena nggak terhubung pada organisasi. Itu tergantung pribadi. Artinya kita nggak bisa menggeneralisasi bahwa yang ikut organisasi lulusnya telat, Yes. kemudian kuliahnya berantakan, nggak bisa menggeneralisasi ya. Sama seperti orang-orang yang tidak mengikuti organisasi yang katanya pasif atau nggak kritis, mungkin itu sebagian, tapi nggak bisa menggeneralisasikan. Ya, itu hanya sebuah pilihan. Jadi gini, kalau orang yang bilang bahwasannya orang yang ikut berorganisasi kuliahnya berantakan, itu karena pribadi orang yang ikut berorganisasi itu malas. Malas untuk masuk kuliah. Ada masalah dengan pribadinya berarti ya? Iya, dia Bukan ada organisasinya. bentrok di pribadi dia. Karena kan memang orang-orang yang berorganisasi secara total itu dia akan terus melakukan kajian-kajian, kadang bahkan sampai larut malam, sampai pagi, sehingga mengakibatkan dia tidak bisa bangun pagi untuk masuk kuliah. Ya itu bukan jadi sebuah alasan. Ketika kita memang ingin belajar sebagaimana mestinya, ya kita harus bangun pagi dong, kita belajar lagi. Nanti ketika ada waktu luang kita bisa tidur, nah, kan gitu. Kalau untuk perkara nilai itu kan, kita ngaji nih kan, kita belajar, kita diskusi sampai larut pagi. Nah itu tugasnya yang seharusnya itu diejawantahkan ke dunia yang dalam kelas tadi. Nah kita bisa berargumen dengan dosen, baik dengan siapapun lah, karena memang di kampus itu menganut paham egaliter, kesetaraan gitu kan. Tidak ada bapak, tidak ada anak, nah kayak gitu, tapi setara. Kita bisa bebas mengungkapkan apa yang kita ingin ungkapkan. Tapi katanya kayaknya belum begitu deh. Nyatanya kayaknya belum. Iya, nyatanya belum segitu. Ya. Belum begitu. Kayak banyak yang mengkritik pola pendidikan hanya seperti subjek dan objek gitu. Yes. Itu Tidak menurut sama-sama. Paulo Freire itu. Yes, tidak sama-sama subjek gitu kan. Itu yang ditentang kan habis-habisan. Jadi intinya mau ikut organisasi atau enggak sebenarnya tergantung dari diri masing-masing ya. Toh kalau memang ya sih, kalau memang gini, lu sebagai mahasiswa baru memilih untuk tidak berorganisasi, ya lu harus kuat ngimbanginya dengan lu belajar di tempat yang lain. Gitu. Lu bergaul dengan orang-orang yang mungkin berorganisasi atau apapun gitu. Jadi lu nggak cuma diem di kamar, diem di kosan lu, itu bener-bener rugi banget sih menurut gue. Jadi kalau saya itu memberikan pilihan seperti ini, Mbak. Jadi saya menempatkan ada tiga orang yang memang benar-benar harus punya peran. Aktivis yang benar-benar aktivis, akademis yang benar-benar akademis, agamis yang benar-benar agamis. Tiga ini ya. Iya, ini 3 poin yang saya tekankan. Ketika memang dia benar-benar aktivis, kita ambil kata aktif.
ya kan, aktif dimanapun dia harus aktif, baik di dalam kelas, baik di luar kelas, baik di organisasi, baik di masyarakat dan sebagainya. Itu kan benar-benar aktivis gitu kan, dengan didasari dengan dasar-dasar teori, dengan kita membaca buku dan sebagainya. Nah itu biasanya diperuntukkan oleh orang-orang yang berorganisasi. Orang-orang yang berorganisasi biasanya ya itu yang harus dilakukan. Namun yang kedua itu akademis, ya kan. Nah akademis ini dia harus benar-benar akademis. Dia di kampus, dia nggak ikut berorganisasi, dia fokus untuk tujuan dia. Belajar. Ya sederhananya dia belajar, kerjain tugas, lulus cepat dengan nilai yang bagus gitu kan. Nah, kalau sekarang ini untuk mencari nilai itu sederhana gitu kan. Cuman ketika memang benar-benar ingin menjadi seorang yang akademisi, dia harus bercumbu dengan perpustakaan gitu kan. Pasti. Dia habis dari kelas kan, karena emang dia nggak ada kegiatan lain, dia ke perpustakaan, dia baca semua baca yang ada di perpustakaan dibaca. Ya itu tadi benar bahwa kalau memang lu mutusin gak berorganisasi, ya lu jangan pasif. Iya. Lu harus banyak-banyak entah baca, entah diskusi sama orang lain gitu. Jadi jangan benar-benar pasif. Iya, seperti itu. Ada lagi nih terakhir yang mau gue tanya mungkin ya, karena waktu kita terbatas. Buku yang kira-kira bisa dibaca oleh mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang udah lama, tapi khususnya sih mahasiswa baru, supaya pas waktu dia masuk ke kampus dia berasa nggak jadi orang yang buta. Maksudnya gampang diarahin orang ke kiri tanpa dia tahu ke kiri gue mau kemana sih gitu. Diarahin ke kanan dia nggak tahu gitu, nggak tahu tujuannya kenapa gue ngelakuin itu gitu. Apa nih kira-kira yang bisa bikin mahasiswa itu agak melek melalui bacaan, literasi? Apa kira-kira buku rekomendasi kalian untuk para mahasiswa? Saya dulu. Apa? Ladies first. Ladies first. Oke ya. Kalau gue pribadi sih menyarankan buku nggak terkhusus buat mahasiswa. Artinya semua kalangan bisa baca. Kalian pasti nggak juga sih. Kayak ada judul bukunya The Secret. The Secret? Iya. Jadi di buku itu tuh ada kutipan yang membuat gue berpikir, masa iya gitu sih. Jadi kutipannya itu adalah kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Apaan kan? Maksudnya apaan nih kok? Kita adalah kita yang kita pikirkan. Nah, jadi dalam buku itu ada satu hukum atau teori yang terus dibahas di situ. Namanya itu hukum tarik-menarik. Jadi semakin positif pikiran kita, maka semakin bagus juga yang kita dapetin. Jadi di situ kita diajarin untuk segimana kuat dari pikiran kita. Pokoknya pikiran kita itu ternyata punya pengaruh yang besar terhadap diri kita sendiri. Gitu. Itu buku yang lo rekomendasiin ya buat para mahasiswa? Menurut gue penting sih mahasiswa baca itu, karena mahasiswa itu kan harusnya pola pikirnya itu lagi ini loh, kayak lagi berada di fase Labil apa gimana? Labil juga ya, karena faktor usia ya, faktor apa namanya, tahap perkembangan kayak terus tuh pola pikirnya itu mulai terbentuk gitu loh. Dia tuh udah mulai tahu gimana cara dia berpikir terhadap suatu hal gitu. Nah, baca itu juga menurut gua bisa membantu kita untuk menghadapi kayak apa ya, permasalahan-permasalahan hidup gitu. Jadi kalau misalnya kita udah mulai pesimis, kita baca itu bisa sih, karena itu kategorinya buku motivasi. Cocok banget kan sama gue yang sering kurang dapat motivasi. Itu salah satu buku yang direkomendasikan. Selanjutnya nih untuk sebelah gue nih. Gue yakin nih buku-bukunya. Gue minta dong rekomendasinya. Apa ya? Baik. Jadi kalau saya sih ada sedikit buku yang saya rekom. Karena kita ini lahir dari sejarah, kita tidak mungkin buku dari sejarah. jadi pasti sejarah. Buku sejarah yang pertama saya rekom itu buku sejarah Sirah Nabawiyah. Oke. Kenapa saya merekom buku Sirah Nabawiyah? Karena memang apa yang kita lakukan sekarang, apa yang orang lakukan sekarang itu pasti sudah terjadi di masa lampau, gitu kan? Sejarah itu berulang gitu. Iya. Nah, jadi saya sedikit mendengar ataupun dari salah satu guru saya, beliau menyebutkan bahwasannya ketika kamu pingin nakal lah, namun yang kreatif, yang belum pernah dilakukan di masa lampau. Itu Susah ya kan? Itu salah satu hal yang saya dengar sangat-sangat menarik gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu ini nakal, masih hanya sekedar yang sudah dilakukan di masa lampau, buat apa gitu kan? Nggak menarik sekali kayak gitu.
Sebenarnya ini menarik buat ditafsirin lagi nakal yang seperti apa, tapi karena waktu kita terbatas ya. Itu buku pertama Sirah Nabawi, ada lagi? yang kedua kalau kita Kenapa bicara gue nggak ditanya sih rekomendasi bukunya? Padahal gue punya satu lagi rekomendasi. Iya. kalau di sektor pendidikan, Judulnya aja mungkin judulnya. ya kalau di sektor pendidikan itu ada buku Paulo Freire, pendidikan alat perlawanan. Iya. Itu menarik. Nah, namun di balik buku pendidikan alat perlawanan Paulo Freire itu ada salah satu buku lagi Apa? yang cukup menarik, cuman ini buku pengusaha, cuman diterapkan di segala bentuk bisa saja. Buku Belajar Goblok dari Bob Sadino. Oh. Nah, iya, itu iya. itu juga Almarhum bisa, Bob tadi. iya itu bisa dipakai untuk dasar referensi kita untuk bergerak. Oke. Apalagi bukunya? Satu buku lagi nih ya, Oke. yang penting, judulnya Dunia Sopi. Tahu lah pasti. Oh iya. Yang Dunia bahas Sopi. tentang Kalau misalkan filsafat kita itu. pengen, kita tertarik ke filsafat nih, terus kita pengen belajar dasar yang menurut gue itu bagus. Karena itu bentuknya novel guys, jadi kayak kita dengerin cerita gitu loh. Ringan bacanya padahal Bacanya berat. ringan. Padahal yang dibahas tuh berat. Mungkin Ya filsafat. Bukunya setumpuk gitu. iya tebel ya. Orang ngeliatnya udah bosen duluan. Tapi karena kalau kita udah baca, karena bentuknya novel, jadi lebih menarik. Kata-katanya juga Dibungkus lebih seperti fiksi ya, padahal dalamnya Iya. isinya fakta. Ya itu buku Dunia Sopi itu kalau memang orang-orang yang pengen belajar filsafat bisa diawali dari buku Dunia Sopi. Iya benar-benar. Menarik. Sebagai penutup mungkin gue juga kasih rekomendasi ya untuk para mahasiswa, kalian bisa baca Pasti sangat kisah-kisah mahasiswa yang punya pikiran idealis sampai dia mati. Orang bisa baca bukunya Suhogi, atau orang juga bisa baca bukunya Eko Prasetyo, itu bahas Banyak. tentang mahasiswa juga gitu-gitu ya. Saya ada sedikit buku juga itu Prasetyo. Nanti kita bahas lagi karena Oke, waktu oke. terbatas ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian semua. Intinya lakukan sesuatu karena kalian punya alasan atau dasar, bukan hanya karena ikut-ikutan atau hanya untuk menempel nama saja ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Ini pasti bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa share. Dah. Dah.